Dalam perjalanan hidup kita, dari kecil hingga saat ini, pasti banyak peristiwa. Baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Kadang kejadian positif, kadang kejadian negatif, dan demikian silih berganti. Kadang ada hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita tidak mengerti pada saat kejadian itu terjadi. Dan sebagai manusia normal, biasanya kita nggak gampang menerima kenyataan pahit itu. Bahkan sebagian dari kita mulai mencari kesalahan ada di mana. Dan sebagian cenderung bisa menyalahkan orang lain. Menyalahkan pasangan, menyalahkan orang tua, menyalahkan kakak adik, menyalahkan tetangga, menyalahkan teman kantor, dan seterusnya. Yang lebih celakanya lagi, bisa menyalahkan Tuhan. Bilangnya seperti ini, Tuhan tidak adil sama saya. Dan kejadian semacam ini sering terjadi di mana-mana. Kenapa demikian? Karena manusiawi. Manusia cenderung melihat satu kejadian sering hanya dari sudut pandang dia. Bisa jadi kejadian yang buruk itu kalau diilustrasikan dalam satu lukisan, kalau kita hanya melihat satu titik saja atau satu sudut saja, kadang-kadang hanya tumpahan cat hitam pekat, jelek, tidak indah sama sekali. Tapi kalau kita melihat gambarnya secara keseluruhan dari jauh, wow, so beautiful. Nah, tentang sudut pandang ini, tadi saya katakan memang kadang-kadang kita tidak melihat dari sisi yang lain. Saya masih ingat pada saat saya masih kecil, mama saya punya hobi menyulam lukisan dari benang berwarna-warni gitu ya. Kemudian dia mulai menyulam di kain gitu. Pada saat beliau mulai menyulam, belum kelihatan gambarnya, bentuknya, juga nggak ada indahnya. Tapi setelah selesai 100% pekerjaan mama saya itu, dan dari sudut pandang mama saya, tempat dia menyulam, itu indahnya luar biasa. Sedangkan saya di seberangnya mama saya, lihat belakang dari kain tersebut, itu hanya terdiri dari benang-benang berantakan, warnanya banyak, kacau, nggak ada indahnya dari sudut pandang saya. Tapi dari sudut pandang mama saya di mana dia menyulam, wow, so beautiful. Dan itu sering terjadi seperti itu. Kita hanya melihat sisi buruknya karena hanya melihat satu sisi, tidak melihat sisi yang satunya. Dan pada saat kejadian buruk pada kita, sering kita membawa emosi marah, emosi tidak terima. Dan kita melihat seperti tadi saya melihat sulaman mama saya dari seberang, bukan dari sudut pandang mama saya di sini. Namun kalau kita melihat dua sudut ini, wow, ternyata ada yang indah di sini. Kalau kita ilustrasikan hidup ini dalam bentuk buku, itu kan berjilid-jilid. Kejadian yang kita alami, yang katakan buruk itu, hanya bagian dari jilid dari cerita kita. Sama seperti novel atau film. Kalau ceritanya semua yang indah-indah saja, saya rasa yang nonton atau membaca tidak mendapatkan satu essence atau greget dari membaca atau menonton film tersebut, bukan? There is why ada hukum mengatakan everything happen for a good reason. Karena kejadian menurut kita buruk ini bisa jadi iya di momen ini. Tapi kalau sudah selesai ceritanya lengkap, mungkin itu hanya bagian dari cerita memang dibutuhkan dalam perjalanan ini. Tadi kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak adil sama saya, kemudian kalau kita pakai ilustrasi mama saya tadi, sulam-sulam itu, katakanlah yang sulam itu adalah Tuhan. Kita di seberangnya, saya sebagai anak tadi. Tentu yang saya lihat buruk, namun Tuhan lihat yang baik. Dan kita belum lihat. Untuk melengkapi topik saya hari ini, saya mau cerita. Ceritanya seperti ini. Ribuan tahun yang lalu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa.
Dan raja ini mempunyai seorang penasehat yang sangat bijak. Setiap ada kejadian apapun, sang raja ini selalu minta nasihat dari penasehatnya. Suatu ketika ada musim kemarau yang berkepanjangan dan rakyat sudah mulai menderita, kurang makanan dan sebagainya karena musim kemarau. Dan kemudian sang raja panggil pengawalnya, "Pengawal, panggil penasehat saya ke sini." "Ya Baginda," kurang lebih gitulah ya jawabannya. Dan dibawalah sang penasehat ini datang menghadap sang raja. Dan sang raja tanya, "Coba saya mau tahu apa nasihatmu di kondisi saat ini. Rakyat sudah mulai menderita dan kemarau. Apa yang harus saya lakukan?" Dan penasehat tersebut hanya menunjukkan jempolnya dan kemudian hanya bilang, "Good." Kenapa dibilang good? Bukankah rakyat lagi menderita musim kemarau? Akhirnya raja, "Oke, kalau begitu." Dan memang benar, setelah itu besok hujan. Oh, ini yang dimaksud dengan penasihat yang bijak tersebut. Good. Ternyata benar good. Dan hujan ini tidak berhenti. Akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Kali ini rakyat juga menderita karena kebanjiran. Kemudian dipanggil lagi sang penasihat tersebut. Sang penasihat tersebut memang tidak banyak komentar. Dari dulu raja sudah ngerti karakternya dia. "Penasihat apa yang harus saya lakukan di kondisi seperti ini untuk rakyat saya?" Penasihatnya hanya angkat jempolnya lagi, bilang, "Good." Oke. Sang raja terima saja. Ternyata benar, besoknya sudah tidak hujan dan rakyat sudah mulai tenang ya. Situasi semua sudah normal. Dan memang raja ini kalau punya waktu senggang, hobinya adalah berburu ke hutan. Biasanya dia berburu, dia membawa pengawal. Tentu dia banyak pengawal, dia bawa kurang lebih 10 pengawal. Dan lazimnya sebagai seorang pemburu, dia membawa parang, tombak, dan lain-lain. Dan parang ini sering juga berfungsi sebagai perintis jalan. Kalau ada ranting pohon yang menghalang, dia sendiri yang melakukan tugasnya. Dia mulai potong satu demi satu. Begitu semangatnya dia membuka jalan, karena ranting tersebut agak sulit ditebang, dia mesti dengan bantuan tangannya satu untuk memegang, menstabilkan ranting tersebut, dan dia tebas dengan semangat. Dia menebas ranting tersebut dan apa yang terjadi? Jari tangannya ikut kepotong. Tentu raja teriak kesakitan. Tentu pengawalnya segera datang membantu. Singkat cerita dibawa pulang sampai ke istana. Malam harinya dia panggil pengawalnya, "Pengawal, coba panggil penasehat saya ke sini." Datanglah sang penasehat dan dia tanya lagi, "Penasehat, apa yang harus saya lakukan? Karena kejadian ini jari saya tinggal 9." Sang penasehat tersebut diam sejenak. Seperti biasa, tidak banyak berbicara. Dia hanya angkat ibu jarinya, jempolnya. Diikuti oleh suara good. Wow, kali ini rajanya marah. Rajanya bilang, "Kurang ajar ini orang. Kalau musim kemarau, musim hujan kamu bilang good, saya masih bisa terima. Tapi kalau jari saya hilang satu, kamu bilang good, itu namanya pelecehan dan penghinaan terhadap raja. Kurang ajar." Marah sang raja. Ya, kemudian dia panggil pengawal. "Pengawal, masukkan orang ini ke penjara. Kurung dia." Dan raja kan begitu berkuasa di era itu kan, ya yang menentukan apapun dari dia, ya dihukumlah. Dan seperti biasa, kebiasaan berburunya itu masih begitu berapi-api walaupun peristiwa itu terjadi. Dan kali ini dia berburu seperti biasa dengan 10 pengawalnya dan mereka masuk hutan berburu. Wow, ada kancil di depan. Mereka kejar. Karena kancilnya larinya terlalu kencang buat mereka tidak terkejar. Yang terjadi malah mereka sesat di tengah hutan. Dan datanglah segerombolan manusia pemakan manusia, kanibal. Akhirnya mereka ditangkap dan diikat. Pada saat malam tiba,
orang-orang kanibal tersebut membuat api unggun dan siapkan juga ranting-ranting kayu untuk membuat tempat barbecue, yaitu pesta makan manusia. Sebelum makan, biasa nari-nari dan sebagainya. Selesai ritual tuh mereka juga punya satu adat bahwa semua manusia ini sebelum dibakar untuk dimakan, mereka periksa dulu. Yang pertama diperiksa adalah pengawal. Pengawalnya diperiksa, oke, lolos. Lolos artinya boleh dibakar. Oke, bakar. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Wow, raja ini sudah ketakutan, dia tunggu di ujung situ, dia nomor 10. Dia sudah ketakutan, keringat dingin, walaupun dia raja di situasi itu dia sudah tidak punya kekuasaan apapun. Dan keringat dinginnya keluar sebesar biji jagung. Ketakutan. Dan datanglah kepala suku, periksa sang raja tersebut. Disisir dari atas kepala ke bawah sampai ke jari-jari kaki. Ada yang ganjil nih. Kemudian dia pegang tangan kirinya raja. Dia lihat, wow, kok ini kurang satu jari. Wah, kalau ini dimakan tidak boleh. Haram hukumnya buat adat mereka. Kemudian kepala suku tersebut ngomong kepada timnya. Dah. Itu artinya bahasa Indonesianya adalah ini orang tidak boleh dimakan. Ya, akhirnya raja tersebut selamat, tidak jadi dibakar, dan dia dilepas pulang. Sampailah dia di istana. Dia panggil lagi pengawal. Pengawal, coba keluarkan penasehat saya dari tahanan. Kemudian sang raja bilang gitu. Sekarang saya mengerti apa yang kamu maksud dengan good. Dan kemudian dia mengangkat penasehat tersebut menjadi Perdana Menteri. Besok paginya datang sejumlah wartawan. Wartawan CNN, BBC London, TVRI datang untuk mewawancarai sang Perdana Menteri yang bijak ini. Salah satu wartawan tanya seperti ini. Apakah benar yang terhormat Perdana Menteri bahwa kamu dipenjarakan gara-gara kamu bilang good dan rajanya tersinggung atas ucapan kamu? Iya, betul. Dan kami juga dengar bahwa pada saat kamu dipenjarakan, kamu juga sempat bilang good kepada pengawal-pengawal raja. Kemudian sang Perdana Menteri juga jawab, iya, saya jawab good. Kenapa? Karena saya lengkap. Jari-jari saya semua lengkap. Ya, tahu kenapa? Karena sang rajanya setiap kali berburu selalu membawa dia. Kali ini ya dia tidak dibawa. Anda mengerti kan ceritanya? So, everything happen for good reason. Ada sisi yang lain kita belum lihat dalam satu kejadian buruk. So, bisakah kita mengatakan good pada saat tidak nyaman? Jawabannya adalah keputusan masing-masing. Thank you for watching. Bye.